Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Mayora, NIM 20 30 30 40 30 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu materinya tentang keterampilan membaca. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul artikel ilmiah. Poin yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama, hakikat artikel ilmiah, yang kedua, sistematika penulisan artikel ilmiah, yang ketiga, strategi penulisan artikel ilmiah, dan yang keempat, kebahasaan artikel ilmiah. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yaitu hakikat artikel ilmiah. Hakikat artinya sama dengan pengertian. Di sini saya menyampaikan pengertian artikel ilmiah menurut para ahli. Yaitunya Adnan mengatakan bahwa artikel ilmiah yaitu tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi bisnis untuk menyampaikan artikel kepada mereka untuk dipikirkan kembali, dikaji kembali, dan didiskusikan kembali, baik secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud dengan audiens khusus di sini seperti mahasiswa, dosen, peneliti, ilmuwan, dan lain-lain. Laporan sistematis maksudnya kita menguraikannya secara teratur dan logis, masuk di akal, agar dapat dipahami dengan mudah. Yang kedua, kita masuk ke pengertian artikel ilmiah secara umum. Secara umum, artikel ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian karya ilmiah yang diperpendek atau diringkas penyajiannya. Peserta didik dapat membuat artikel ilmiah kalau sudah melakukan atau memiliki penelitian karya ilmiah. Artikel ilmiah itu bisa dibuat dari hasil penelitian lapangan dan laboratorium termasuk bengkel kerja. Jadi penelitian telah kita buat itu kita salin ke buku atau kertas lain secara ringkas dan diperpendek. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua yaitu sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul yang kita buat dapat menyiratkan secara pendek atau secara singkat isi atau maksud dari artikel ilmiah atau tulisan yang akan kita buat. Jadi pembaca dapat menggambarkan dari judul tersebut ternyata ini yang akan dibahas oleh artikel ini. Yang kedua yaitu abstrak atau ringkasan. Abstrak yaitu penyajian singkat mengenai isi tulisan tersebut. Seperti contohnya kita akan menulis tentang lingkungan. Jadi di dalam abstrak tersebut dapat berisi seperti pengertian lingkungan atau dasar-dasar dari lingkungan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendahuluan atau latar belakang. Yang keempat metode penelitian. Langkah apa yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tersebut, seperti metode kuantitatif atau kualitatif. Yang kelima hasil penelitian. Hasil dari penelitian yang telah kita lakukan tersebut. Yang keenam diskusi atau perundingan atau pertukaran pikiran antara satu orang dan orang lain agar kita dapat menemukan ide-ide atau pembahasan lain dari orang-orang tersebut, dapat membuka pikiran kita atau pengetahuan kita. Yang ke-7 kesimpulan dan saran. Setelah kita membuat artikel tersebut, di akhirnya kita akan membuat kesimpulan atau saran. Kesimpulan dari artikel tersebut kita rangkum secara terperinci agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang ke-8 yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kita terhadap pihak-pihak yang telah membantu dan menolong kita dalam membuat artikel ilmiah tersebut atau dalam
penelitian tersebut, seperti dosen yang telah membimbing kita, teman-teman atau orang lain. Terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan dalam membuat artikel ilmiah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu strategi penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, buat kerangka tulisan. Membuat rencana tulisan dengan cara menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka yang dibuat agar tulisan dapat tersusun dengan baik dan jelas. Seperti kita membuat terlebih dahulu kata pengantar, latar belakang, daftar isi, tujuan, metode, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang kedua, jangan menulis terlebih dahulu. Menulis artikel ilmiah yang baik yaitu jangan menuliskan tulisan yang kita buat tersebut ke buku yang sebenarnya dulu. Alangkah lebih baiknya kita buat ke buku yang lain atau kertas yang lain dulu agar nantinya bisa dicoret-coret. Yang ketiga yaitu abaikan dulu tata bahasa. Saat membuat tulisan artikel ilmiah, jangan terlalu fokus dulu ke tata bahasa. Kita buat dulu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, baru kita perbaiki tata bahasa tersebut agar lebih sempurna. Selanjutnya, tulis ulang. Setelah menyelesaikan tulisan, kita perlu melakukan pemeriksaan agar artikel ilmiah yang kita buat tersebut apakah sudah sempurna atau belum. Kemudian kita harus tulis ulang tersebut demi kesempurnaan artikel yang telah kita buat. Yang kelima, cari pembaca. Maksudnya meminta bantuan orang lain untuk membaca ulang artikel yang telah kita buat. Belum tentu menurut kita bagus dan menurut mereka juga bagus. Alangkah baiknya kita cari orang lain untuk membaca artikel yang kita buat agar mereka dapat memberikan penilaian terhadap artikel yang telah kita buat, atau berupa kritikan, saran atau perbaikan terhadap artikel yang telah kita buat tersebut. Dan selanjutnya yang keenam, buat judul yang singkat. Judul yang singkat agar kita lebih mudah memahaminya, lebih efektif dan lebih menarik. Judul yang kita buat tersebut harus dapat menarik para pembaca agar mereka dapat tertarik untuk membaca artikel yang kita buat tersebut. Dan yang terakhir yaitu pastikan abstrak singkat, padat dan jelas agar dapat dipahami dengan mudah. Bagian abstrak singkat, padat dan jelas. Abstrak yang baik menurut para ahli tutut yaitu kata dan katanya memuat separuh isi dari tulisan artikel yang kita buat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kebahasaan artikel ilmiah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf dan saya sudahi dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek kebahasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek lain penulisan artikel ilmiah, yaitu topik bahasan, sistematika, dan perwajahan. Tujuan ini secara berurutan akan mengurai aspek kebahasaan seperti ejaan, pilihan kata, bentuk kata, kalimat, dan paragraf. Bahasa yang kita gunakan dalam artikel ilmiah harus sesuai dengan EYD, atau ejaan yang disempurnakan. Jangan menggunakan bahasa yang berbelok-belok sehingga membuat pembaca jadi bingung membacanya dan membuat pembaca jadi malas untuk membaca artikel kita tersebut. Ejaan merupakan yaitu seperangkat aturan untuk memindahkan bahasa lisan ke bahasa tulisan. Singkatnya seperti aturan menulis. Jadi ejaan yang kita gunakan tersebut harus baik dan benar. Kebahasaan artikel ilmiah antara lain yang pertama yaitu tidak menggunakan kode kebahasaan ringkas, namun menggunakan kebahasaan yang lengkap. Yang kedua yaitu tidak menggunakan bentuk kelokaan. Jika dalam teks terpaksa digunakan bentuk kedaerahan sesuai dengan ketentuan PUEYD, harus dicetak miring.
maka hindarilah bentuk-bentuk itu dalam penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk kebahasaan yang formal. Yang keempat, dalam tataran kalimat jangan gunakan bentuk inversi. Yang kelima yaitu menggunakan bentuk kebahasaan yang lugas, tegas, tidak berbelit-belit dan tidak mubazir. Harus menggunakan kalimat yang baik dan benar, harus dilengkapi dengan ejaan yang tepat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf dan saya sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.